Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online tentunya yang bisa teman-teman gunakan baik itu untuk modal usaha atau untuk keperluan lainnya dalam jumlah besar. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, balik lagi ke my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini hingga berkembang sampai saat sekarang. Semoga channel saya ini bisa membantu teman-teman yang lagi membutuhkan dana dan juga membutuhkan pinjaman. Ingat ya, di channel saya ini saya mereview beberapa pinjaman online yang menurut saya cepat cair, terpercaya, dan juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online tentunya yang bisa teman-teman gunakan untuk banyak keperluan karena limitnya yang sangat besar dan juga tenornya sangat panjang dan juga bunga yang sangat kecil. Seperti teman-teman ketahui ya, untuk pinjaman online dengan limit yang besar sekaligus tenor yang panjang sudah banyak di Play Store yang bisa teman-teman langsung cek di Play Store ya, karena sudah bisa diakses kapan saja selama 24 jam dan juga bisa dibayar bulanan. Dengan kelebihan berupa limit yang besar, tenor yang panjang, bisa diakses selama 24 jam dan mengguna sistem bayar bulanan. Tentu saja menjadikan pinjaman online yang terdaftar sebagai pinjol legal ini menjadi buruan masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Selain itu, sebagian besar dari pinjol legal ini juga menawarkan pinjaman online dengan bunga rendah sehingga akan lebih meringankan bagi teman-teman yang tengah membutuhkan dana dalam super cepat. Penting ya agar teman-teman tetap berhati-hati ketika sedang mencari pinjaman online. Jangan hanya karena teman-teman terdesak dengan kebutuhan yang mendadak, lantas membuat teman-teman bersikap abai ataupun cuek dengan legalitas dari penyedia pinjaman online. Karena sangat penting sekali kita mengetahui legal atau tidaknya suatu pinjaman online. Teman-teman harus tetap mengecek status dari penyedia pinjaman online, apakah sudah masuk ke dalam daftar pinjaman online legal atau tidak. Hal tersebut penting agar nantinya teman-teman tidak menjadi korban dari pinjol ilegal yang jelas hanya akan merugikan teman-teman. Oke, kita langsung aja aplikasi pinjaman online yang bisa memberikan pinjaman dengan limit besar dan juga tenor yang panjang, bunga yang rendah kepada teman-teman yang lagi membutuhkan, yaitu adalah aplikasi pinjaman online Julo. Aplikasi Julo ini tentunya teman-teman pasti sudah pernah tahu ataupun sudah mengenalnya karena sering sekali bergentayangan di iklan-iklan di televisi teman-teman ya untuk Julo. Aplikasi Julo ini merupakan pinjaman online kesekian yang sudah dicoba ataupun sudah banyak review-review positifnya karena sudah banyak membantu teman-teman atau masyarakat di luar untuk yang lagi membutuhkan dana. Untuk Julo ini juga banyak orang gunakan sebagai untuk modal usaha karena jumlah limitnya yang besar, jadi untuk dananya bisa dikembangkan di usaha teman-teman. Jadi dengan pinjaman Julo ini teman-teman bisa lebih produktif dan memiliki penghasilan dari usaha kita. Jadi tidak hanya kita meminjam atau berhutang di Julo ini juga bisa sebagai ladang untuk mencari modal usaha. Untuk fitur pinjaman yang diberikan di aplikasi Julo ini, mereka ada namanya Julo Mini, Julo Cicilan, Julo Agunan, dimana untuk Julo Mini mereka memberikan pinjaman dari 1 juta dengan tenor 30 hari dengan bunga 10% per bulan. Kemudian ada Julo Cicilan dengan pinjaman 8 juta rupiah dengan tenor 3-6 bulan dengan bunga 1,5% sampai 4% per bulan.
dan juga ada Julo Agunan, di mana ini opsi kredit dengan jaminan berupa BPKB motor, mobil atau sertifikat rumah. Jadi silakan saja jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman di Julo, nanti ada pilihan yang menurut teman-teman cocok untuk teman-teman dan sesuai dengan kemampuan kita dalam membayarnya. Lalu bagaimana proses pengajuannya di aplikasi Julo ini? Pastinya yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Untuk aplikasi Julo di Play Store ataupun di App Store. Kemudian nanti ada pilihan untuk teman-teman ya, dimana nanti teman-teman sebagai peminjam atau sebagai pendana, silakan langsung aja klik daftar jika teman-teman sebagai peminjam. Kemudian nanti setelah kita mendaftar akun kita, maka nanti ada beberapa privasi pengguna yang harus teman-teman baca dari awal sampai akhir. Kemudian jika teman-teman setuju dengan privasi yang diberikan, silakan klik bagian setuju. Nah, setelah itu nanti teman-teman lanjut mengisi beberapa form yang diminta. Di sini ada sekitar 4 form yang diminta untuk kita mengisi data-datanya. Isilah data-datanya sesuai dengan KTP dan juga jangan ada yang kosong ya. Nah, selanjutnya kita mengisi untuk informasi pribadi, di mana nanti kita memfotokan KTP bagian depan kita dan kemudian kita memfoto selfie menggunakan KTP, dan juga di bawahnya kita akan mengisi berupa nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian juga nama ibu kandung, kemudian informasi domisili dan juga informasi kontak darurat yang akan diverifikasi oleh aplikasi. Jadi isilah semua form yang diminta, jangan ada yang kosong. Kemudian setelah data-data teman-teman isi dengan benar, dicek kembali. Jika sudah benar, silakan klik lanjutkan untuk mengisi informasi keluarga. Nah, di informasi keluarga ini teman-teman hanya mengisi nama orang tua, kemudian nomor handphone orang tua, dan juga informasi keluarga kandung. Di sini hanya satu ya. Untuk hubungannya apakah kakak atau adik, silakan ketik namanya dan juga nomor handphone yang digunakan. Jika data-datanya sudah benar, silakan klik lanjutkan. Selanjutnya ada form informasi pekerjaan. Silakan dipilih terlebih dahulu tipe pekerjaan teman-teman apa. Nah, di sini saya adalah seorang wira swasta, yaitu di mana pekerjaan saya adalah seorang pengusaha. Nah, setelah kita mengklik pengusaha, maka keluarlah bidang pekerjaan, kemudian jenis pekerjaan kita apa, kemudian nama perusahaan dan nomor telepon perusahaan kita, dan juga ada mulai kita bekerja dari tahun berapa, tanggal berapa, dan kemudian pendidikan terakhir kita. Jika semua data sudah kita isi dengan benar, kemudian silakan klik lanjutkan untuk informasi berikutnya. Kemudian untuk bagian 4 kita mengisi form keuangan, di mana nanti kita diminta untuk mengisi berupa penghasilan dan pengeluaran kita. Di situ ada banyak ya beberapa form yang harus kita isi. Kemudian ada informasi rekening bank. Pastikan nama rekening bank itu memang atas nama kita sendiri sesuai dengan eKTP ketika kita mengupload di awal. Kemudian juga ada tujuan pinjaman kita, apakah untuk modal usaha, apakah untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini banyak pilihannya, silakan teman-teman klik aja tujuan pinjamannya. Dan juga di sini kita harus menjelaskan tujuan dari pinjaman kita apa. Silakan aja diulas di bagian kotak ini ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman mengisi semua yang wajib diisi, silakan lanjut klik isi centang ya, yang di kotak di bagian bawah sekali ada 2 kotak. Silakan dicentang, kemudian klik submit. Nah, setelah itu maka data kita akan diverifikasi oleh pihak perusahaan, maka kita akan menunggu kurang lebih 1 hari kerja untuk memeriksa status pengajuan kita. Silakan saja teman-teman mengelogout aplikasinya, kemudian untuk besok silakan di login kembali untuk melihat apakah statusnya diterima atau ditolak.
Oke guys, itulah informasi dari saya mengenai pinjaman online Julo. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Seperti biasa, jangan lupa ketika kita sudah mengajukan pinjaman dan pinjaman kita di SCC, jangan lupa membayar cicilannya setiap bulannya agar teman-teman tidak terjadi tunggakan hutang dan menyebabkan scoring teman-teman jelek di mata perbankan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.